Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram. Thumma ila ruh jamil anbiya'i wal mursalin wa qadamil syar'ihim wa ila ruh ummatil mu'minin wa ahli baitir rasul li taratir rasul li dhurriyyati rasul wa li khulafa'ir rasyidin wa li sairi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa atba'it tabi'in bi ihsan ila yaumid alaihim ridha rahmah. Thumma ila arwah jami' ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra'il mufassirin والسادة الصوفية المحققين مكانوا خصوصا لجميع أئمة الأربعة المجتهدين الإمام الحنفي والإمام المالك والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ولحضرة السلطان الأولياء سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني والشيخ الحسن الشاذلي والشيخ الشامباني والشيخ جلال البغدادي الرباني والشيخ الكبير الرفاعي ولأولياء التسعة في الجاوي ولجميع مصنف الكتب من علماء السنة والجماعة خصوصا الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبي داود والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه والإمام البيهقي والإمام الحاكم والطبراني والديلمي والإمام ابن حبان والإمام أبو الشيخ والإمام الذهبي والإمام النووي والإمام الرافعي والإمام الزيد بن عبد السلام والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام نور الدين علي الهيثمي والإمام جليل السيوطي والإمام ابن حجر الهيثمي ولسائر مشايخنا ومشايخ أجمعين خصوصا لجميع مشايخنا أهل سلسلة طريقة القادرية والنقشبندية وطريقة النقشبندية العلية وطريقة القادرية الجيلانية وطريقة الشاذلية وطريقة الأنفاسية وطريقة الكبروية وطريقة الشاطرية ولجميع مشايخنا أهل سلسلة كتب المعتبرة ولجميع مشايخنا من أهل سلسلة الأوراد والأحزاب والأذكار والدعاء ولجميع مشايخنا من أهل سلسلة طريقة دلائل الخيرات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وخالاتنا وقريبنا وجميع أهلنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, andai ada orang yang mungkin menganjurkan untuk menyedikitkan istighfar ataupun juga pernyataan taubat kepada Allah, mungkin berbeda dengan saya. Saya menganjurkan untuk diri pribadi dan juga mengajak kepada seluruh kaum muslimin muslimat agar memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena istighfar diperbanyak itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar juga merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan memperbanyak istighfar, semoga qalbu kita akan menjadi jernih dari kotoran-kotoran dosa yang tertinggal yang menutupi qalbu. Dengan istighfar pula jiwa kita akan terhindar dari kesombongan. Kenapa demikian? Sombong itu bisa diakibatkan atau disebabkan banyak hal. Ada sombong karena harta, ada sombong karena kedudukan, ada sombong karena kekuatan, ada sombong karena popularitas, ada sombong karena wajah yang indah, ada sombong karena kepandaian, sombong karena ilmu, sombong karena ibadah, dan banyak hal yang lainnya yang berpotensi menjadikan manusia menjadi sombong.
Jika kita menyedikitkan istighfar, kurang istighfar, yang dikhawatirkan andai pun kita seorang ahli ibadah, lalu kita akan menganggap ibadah itu adalah hasil kekuatan kita, dan kita akan memandang rendah orang lain yang ibadahnya kurang dari kita. Ketika kita kurang istighfar, sedangkan kita menjadi orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang pandai, bahkan mungkin melebihi umumnya manusia, maka dikhawatirkan dengan sedikitnya istighfar, kepandaian itu akan menjadi penyebab kesombongan kita. Padahal andai kita adalah seorang abid ahli ibadah, lalu kita sombong dengan ibadah kita, apakah kita tidak bercermin kepada iblis, Azazil, yang Azazil ribuan tahun lamanya ia beribadah kepada Allah hingga melampaui kedudukan para malaikat, memimpin para malaikat pada saat itu. Ketika kita menjadi seorang alim yang kemudian kita sombong dengan kealiman kita, sampai kadangkala merendahkan orang lain, apa kita tidak berkaca, bercermin kepada Azazil, iblis yang mana iblis itu ternyata lebih alim dibandingkan manusia? Bahkan andai kita memiliki kedua-duanya, penghambaan dengan ibadah dan juga banyaknya ilmu yang menyebabkan kita seolah-olah sudah ma'rifat kepada Allah, coba bercerminlah kepada iblis bahwa iblis itu ma'rifat kepada Allah. Bahkan iblis ia mampu berdialog dengan Allah Ta'ala. Andai bahkan tatkala iblis sudah dilaknat oleh Allah, iblis masih tetap berdialog dengan Allah dan berdoa kepada Allah, hingga doanya pun masih dikabulkan oleh Allah. Anzirni yauma tub'atsun, minta ditangguhkan siksaannya hingga hari kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat. Dan iblis berikrar pada saat itu, ya Rabb, tangguhkanlah siksaanmu kepadaku hingga hari kiamat, hingga aku bisa mendapatkan teman-teman yang akan menyertaiku kelak dari kalangan jin dan manusia. Meskipun dia sudah dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari rahmatnya Allah, iblis masih tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyimpan atau menangguhkan ancamannya itu hingga hari kiamat. Ketika iblis berjanji akan menggoda jin dan manusia sebagai temannya, Allah pun berjanji bahwa ampunanku akan kuberikan kepada hamba-hambaku yang bertaubat dan meminta ampun kepadaku.